Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Sukri dalam Mekanika Rekayasa 3 untuk D3 Teknik Sipil Lokal Labor. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang masih dalam rangka batang, ya, masih dalam rangka batang. Adapun penekanan yang akan saya berikan pada hari ini, yang pertama adalah bagaimana membuat suatu frame rangka batang tanpa harus menggunakan yang namanya menggunakan grid line, ya, terutama untuk batang-batang diagonal itu cukup sulit sekali kalian untuk melakukan edit grid line, ya, terutama untuk batang-batang diagonal karena jaraknya itu yang miring itu butuh perhitungan secara trigonometri. Tapi kalau kita melakukan dengan cara editnya, maka ini bisa kita atasi tanpa harus memberikan grid line yang cukup banyak. Jadi kita bisa minimalisir penggunaan grid line yang nanti akan berujung pada edit grid line. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara edit atau trimming, ya, dengan cara men-trimming atau memotong. Kemudian yang kedua, penekanan yang saya berikan kepada kalian yaitu tentang bagaimana menempatkan beban terhadap sumbu lokal, ya. Dimana pada beban sumbu lokal ini kita akan memfasilitasi beban dalam bentuk beban angin, ya, dalam bentuk beban angin, karena model yang akan kita berikan adalah berupa struktur kanopi seperti ini. Nah, mungkin bisa kalian lihat seperti ini, ya. Dimana di sini saya akan memberikan kanopi itu menggantung pada sebuah dinding dengan sendi dan dengan tumpuan sendi dan roll. Kemudian saya hanya memberikan ukuran tingginya saja 4 meter. Tapi saya memberikan 4 meter, kemudian saya memberikan kemiringan sudut sebesar 45 derajat. Jadi semua sudut ini adalah 45 derajat, ya. Nanti ini bisa kalian cari secara trigonometri juga bisa, atau dengan menggunakan segitiga sebidang itu akan bisa kalian langsung dapat, ya. Contohnya saja dengan tinggi 4 meter, sudut 45. Kalau di sini sudut 45, di sini 90, maka otomatis di sini 45, maka panjang ini juga 4 meter. Ya, karena tangan dari 45 itu adalah 1, ya. Nah, di sini saya akan memberikan, jadi untuk dimensi saya cukup kalian bisa mencari sendiri secara trigonometri. Sebenarnya kalau dicari langsung ini bisa teridentifikasi ini 2 1 1, tapi yang harus kalian pahami adalah bagaimana proses mendapatkan nilai 2 dan 1 ini, itu perlu kalian deskripsikan secara jelas pada tugas terstruktur, tugas mandiri 6, ya, tugas mandiri 6 dengan hand calculation secara rinci, ya. Nah, kemudian saya memberikan beban, ya, di mana beban di sini ada beban menggantung yaitu dalam bentuk P1, P2. Ya, nilai P1 adalah sebesar 10 Newton, kemudian P2 ada sebesar 20 Newton. Kemudian lagi di sini ada di sini beban PA. Beban PA ini adalah beban angin, ya, secara terpusat. Nah, ini saya memberikan beban angkat, ya, beban angkat. Mungkin di sini ada pengaruh penutup beton yang nyantol di tiap sumbu ini, maka beban yang terjadi itu adalah di beban PA ini. Nah, ini akan kita coba memodelkan dalam bentuk sub, sehingga nanti antara hasil perhitungan hand calculation kalian itu bisa matching dengan perhitungan yang permodelan yang ada di sub, sehingga kalian bisa memahami di mana kalau seandainya tidak matching, maka kalian harus cross check apakah subnya yang salah atau di perhitungan hand calculation yang salah. Oke, kita akan coba buka sub. Ya, seperti biasa kita buka sub. Oke, kita buka sub 2000. Oke, udah buka. Ya, loadingnya cukup lama. Nah, di sini sub masih dalam kondisi kosong. Kita buka file, kita buka new model, kemudian pastikan satuan yang kita gunakan adalah Newton meter, ya, Newton meter. Maka kita pakai di sini Newton meter. Kita ambil grid only. Nah, di sini seperti biasa kita akan memulai mindset kita itu, ini kita butuh x direction-nya itu berapa, gitu, ya.
Nah, kita butuh X direction di sini. Ya, coba kita lihat X direction. Ini arah X, ini kita butuh 1, 2, 3, 4 ya. Sebenarnya ini bisa kita breakdown, ini sebenarnya bisa kita bagi ya, tapi ini cukup perlu karena kita akan coba patokannya itu, kita patokannya adalah X, atau mungkin saja kalau kalian suka terhadap Y, pada gambar ini Y, sebenarnya pada sub itu adalah Z ya, karena yang ada di cara analisisnya adalah exact plane, maka di sini harus, kalau di teori ini adalah Y, maka ini kalian bisa saja pakai grid lainnya juga terhadap Y juga bisa ya, tergantung kalian sukanya yang mana ya. Nah, kalau saya patokannya adalah cukup X-nya saja, nanti Y-nya itu kita akan memakai dengan cara memotong ya, dengan cara memotong. Nah, jadi kita konsep dulu di sini X-nya kita butuh 4, Y direction ya. Nah, ini 1, kemudian Z-nya itu kita cukup butuh 2 saja ya, cukup butuh 2 saja ya, cukup terhadap ini G dan Z. Nah, bagaimana yang ini kita nanti titik-titik ini kita cukup pakai pemotongan saja ya. Nah, kemudian untuk X spacing-nya itu kita butuh 2, kita tulis 2 saja dulu, X direction 1, kemudian Z direction langsung kita pakai 4 ya, karena kita tidak perlu melakukan pemotongan tidak ada, cuma grid lainnya hanya 2. Nah, setelah itu kita okekan. Nah, oke, kita exact plane kan, kemudian langsung kita lakukan edit grid data, kita modify, maka di sini 0, 2, 4, 6, maka di sini kita edit 0, 2, mungkin di sini 2 tambah 1, 3, kemudian 3 tambah 1, 4 ya. Setelah itu kita okekan. Nah, oke. Nah, oke, di sini sudah seperti ini kondisinya, maka kita langsung menggambar. Nah, kita gambar langsung 1 batang, kemudian 1 batang di sini, dan ingat di sini juga ada 1 batang ya, karena kita langsung ambil per batang itu, jangan langsung 1 batangnya. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya batang ini ya. Nah, kalau umpamanya kita kasih grid di sini, kita akan kesulitan berapa sih ketinggian ini gitu ya, kan agak sedikit membingungkan ya. Maka kita langsung saja kita ambil 1 batang ya, kita bikin 1 batang penuh seperti ini. Oke. Setelah itu kalian klik 2 batang yang saling berseberangan ini, kemudian kalian edit ya. Setelah itu edit line, kemudian divide frame ya, divide frame. Maka setelah itu kita ambil break intersection with selected joint frame area H and solid H ya. Langsung kita okekan. Nah, apa hasilnya dari ini? Maka kita akan lihat ini akan terdapat 2 batang yang sudah terpisah ya, sudah terpisah. Nah, ini bisa langsung kita delete ya pada bagian atasnya. Nah, bagaimana batang yang selanjutnya? Batang selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama, klik, kemudian habis itu kita klik bagian intersection ini, kemudian kita edit, kemudian edit line, kemudian edit define, kemudian jangan lupa klik break intersection with selected joint, kemudian okekan. Setelah itu kalian push. Nah, setelah ini langsung kita bikin yang namanya batang diagonalnya. Oke, kemudian di sini kita kasih batang diagonal. Oke. Nah, maka rangka batangnya sudah selesai, tinggal kita nanti memberikan tumpuan. Nah, setelah itu kita berikan tumpuan. Untuk bagian bawah itu tumpuannya itu berupa roll. Nah, kita posisikan seperti biasa saja dulu ya. Kemudian ini SMD, slide, strain. Nah, setelah itu baru kita putar ya terhadap sumbu lokal, assign, join, kemudian local access. Nah, maka kita putar di sini sebelah dengan rotasi. Jadi sumbunya itu di sini kan Z dan X, maka yang menjadi sumbu adalah Y. Jadi yang berputar itu terhadap sumbunya itu adalah Y. Maka kita ketik di sini Y, maka kita ketik di sini 90 derajat. Nah, maka dia sudah berputar terhadap 90 derajat. Nah, selanjutnya kita akan memberikan yang namanya, kita akan memutar juga sumbu ya, sumbu yang ada di sini. Ya, kita akan memberikan sumbu lokal pada 3 titik ini ya. Dan ada PA ya, maka di sini ada
beban miring, maka kita langsung kita setting di sini sumbu lokalnya, assign, join, local access. Nah, maka di sini yang akan kalian apakan, di sini sudutnya itu ya, karena sudutnya di sini adalah 45 derajat, maka di sini kita tulis 45 derajat. Oke, maka dia sudah berubah 45 derajat. Nah, kemudian kita akan memberikan, kita ini rilis terlebih dahulu, kita rilis ya, assign, frame, kemudian rilis partial 60, kemudian kita klik momen 33 supaya momen pada rangka batang itu tidak terjadi momen. Nah, sudah rilis, kemudian kita kembalikan pada posisi semula. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembebanan. Nah, pembebanan yang pertama kita lakukan pembebanan terhadap sumbu global terlebih dahulu. Assign, join load, forces. Nah, di sini akan kalian kita setting ya, yang belum pernah kalian lakukan adalah bagaimana koordinat sistem daripada beban ini. Maka di sini lokal ini sudah akan mulai berfungsi karena kita sudah menyeting sumbu lokal tadi. Nah, pada beban terpusat atau beban menggantung buat P1 P2 kita menggunakan sumbu global. Maka kita cukup sumbu global, di mana di sini ada nilai yang kita taruh pada adalah force global Z, maka arahnya ke bawah, maka kita ketik minus 10. Mungkin lebih baik kalian mengklik add existing load, karena nanti pada pemberian global selanjutnya itu dia akan muncul add existing load juga ya. Kalau kita pakai replace, maka dia akan menghapus beban yang pada sebelumnya. Nah, maka sudah kita klik 10, kemudian di sini kita klik lagi untuk memberikan beban 20 ya, maka di sini min 20 ya, jangan lupa add existing load, klik 20. Nah, ini terhadap sumbu global. Sekarang kita akan memberikan beban miring ya terhadap sumbu lokal. Kita langsung klik ketiga titik yang memiliki sumbu beban miring, kemudian kita assign, join ya, join load, force. Kemudian di sini kalian ketik lokal. Nah, maka di sini kita pakai force-nya adalah force 3, tetap force 3. Tapi di sini kita ketik 5 ya. Kita ketik 5. Nah, maka di sini kalian coba lihat. Jangan lupa add existing load karena pada titik paling ujung itu ada beban 10. Kalau kalian ketik replace, maka di situ dia akan dihapus, tapi kalau ke existing load maka dia akan memberikan resultan gaya. Nah, maka terjadilah beban seperti ini. Nah, bagaimana beban yang sebelah sini Pak nggak muncul? Itu bisa kita lihat di sini di display, show load assign, join, kemudian di sini current display system. Nah, maka di sini kita akan melihat resultan gaya, di mana gaya yang diberikan sebesar 5 terhadap sumbu lokal ini langsung diberikan dibuat menjadi resultan gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga dengan ini ya, karena di sini 3,54 itu berlawanan dengan 10 tadi yang titik ini, maka ini adalah resultan gayanya. Nah, hal yang terakhir yang kita lakukan adalah mendefinisikan daripada load pattern ya. Jangan lupa self multiplier effect-nya itu dinolkan, kalian modify, yaitu oke kan, dan siap untuk di set analysis version dan kita running ya. Kita running, jangan lupa modalnya di do not run case, kemudian kita run now. Oke, langsung kita bikin data ya, jangan lupa kuliah online ya. Ini kuliah online ke masing-masing, kemudian model, saya bikin new folder, tugas mandiri 6, open ya, seperti biasa ketik bikin file Andi, nomor BP 1234567 kemudian TN6, save. Nah, kita akan coba lihat pertama kali adalah reaksi peletakan ya, join. Oke, inilah reaksi peletakan yang terjadi. Kemudian kita akan melihat gaya batang, new window, kita butuh new window, exit. Kemudian kita coba klik frame ya, frame, kemudian action force, show value diagram, maka seperti ini. Nah, inilah nilai daripada
gaya batang. Untuk warna biru diagram ini adalah terjadi tarik, kemudian warna merah ini terjadi tekan. Batang-batang warna merah jadi tekan. Nah, coba kalian ini kan cocokkan dengan hasil perhitungan manual kalian, apakah nilainya sama, maka ya itu bisa dipastikan itu benar. Kalau terjadi perbedaan ya pada gaya batang, maka di situ bisa dikatakan apakah sapnya yang salah atau di perhitungan manualnya kaliannya yang tidak teliti. Ya, coba cross check satu sama lain. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai rangka batang lanjutan ini, terutama terkait bagaimana menggunakan sumbu global, sumbu lokal, dan juga bagaimana memotong suatu frame tanpa membuat batang diagonal atau suatu frame tanpa menggunakan grid line. Semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan kalian ajukan lewat WhatsApp group, atau kalau ada komen silakan dikomentari di YouTube. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel YouTube di Sukri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.